Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan video singkat mengenai kegiatan pembelajaran apa yang akan dilakukan hari ini. Yang pertama adalah para mahasiswa akan mengikuti video eh, yang disampaikan Pak Andre di YouTube-nya Pak Andre, video pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini judulnya adalah materi pertemuan kelima ya. Ini judulnya adalah Formulating the Research Design, di mana pada pertemuan minggu yang lalu saya sudah membahas hingga menit ke-10 ya, menit ke-10 ini. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk mendengarkan eh, video dari menit ke-10 hingga menit terakhir ya, di mana eh, ini juga sudah ada slide-nya. Jadi slide-nya ini yang sudah saya bahas itu hingga eh, nah ini mulainya ya. Jadi cara menghafalkannya itu adalah video YouTube-nya mulai menit ke-10, namun slide-nya ini mulai mulai halaman 11 ya sampai yang terakhir. Nah, nanti PR-nya apa? PR-nya adalah yang terkait di sini ya. PR-nya itu adalah eh, jelaskan tiga research strategi ini ya, yaitu survei, case study, dan grounded theory ya. Itu pertanyaan pertanyaan pertama. Sorry, ada tambahan ya. Jadi pertanyaan pertamanya ini adalah research strategi ini kan ada eksperimen ya, eksperimen, survei, case study, dan grounded. Nah, itu dijelaskan satu soal yang pertama. Jadi jelaskan riset strategi, empat riset strategi itu. Dan yang kedua, jelaskan time horizon dari riset ini. Jadi ada dua soal ini saja. Jadi saya ulangi ya. Untuk pertanyaan pertama, nanti saya akan tulis ulang juga di Learn ya. Pertanyaan pertama adalah jelaskan riset strategi, yaitu eksperimen, kemudian survei, case study, dan grounded theory ya. Jelaskan rangkumannya, dan kemudian jelaskan mengenai time horizon research ini ya. Jadi dua soal itu. Itu adalah soal eh, individu ya. Jadi dua pertanyaan inilah pertanyaan individu. Nah, satu lagi adalah pertanyaan atau tugas eh, kelompok ya, yang kelompok atau individu tergantung Anda mengerjakannya mau sendiri atau berkelompok, ya nilainya sama saja. Eh, nah, tugas yang kedua ini adalah terkait dengan membuat introduction makalah ya, membuat introduction makalah. Jadi untuk pertemuan satu minggu ke depan, maksudnya untuk minggu ini sampai dengan minggu depan, selain tadi eh, tugas yang terkait dengan slide tadi itu, Anda diminta untuk mengumpulkan introduction makalah ya. Jadi sebenarnya nanti untuk UAS, untuk UTS, itu yang dikumpulkan adalah bagian introduction ya. Bagian introduction sampai bagian introduction ini ini contoh paper saya karena saya membahas lebih mudah membahas contoh dari paper saya. Bagian introduction, kemudian sampai dengan theoretical background ya. Itu untuk UTS ya. Jadi sekali lagi untuk UTS itu membahas tentang introduction dan theoretical background. Jadi pertama introduction-nya itu apa? Contoh di dalam topik ini itu saya menceritakan tentang masalah eh, prediksi pembelian di e-commerce
ya. Saya yang saya pelajari itu seperti itu. Nah, kemudian prediksi pembelian di e-commerce itu ada banyak hal. Kita memikirkan akurasinya, kita memikirkan eh, seberapa kita membandingkan beberapa teknik mesin learning, lalu dibandingkan akurasinya. Nah, selain masalah akurasi itu ternyata, sorry, akurasi ini ternyata cara untuk mencapainya itu supaya akurasinya tinggi itu ada beberapa cara. Misalnya dengan ensemble learning ya, misalnya juga dengan ya salah satunya itu dengan hiperparametrik ya, hiperparameter tuning ya, dengan eh, apa namanya? Dengan eh, ensemble learning ya. Nah, tetapi saya mengambil eh, penelitian posisi saya itu adalah saya tidak mau memikirkan masalah eh, meningkatkan akurasi dari situ, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa terdapat suatu hal yang tidak kalah penting, yaitu tentang feature important analysis. Jadi mulai dari prediksi, saya masuk ke feature important analysis menggunakan nomogram ya, di mana nomogram selama ini digunakan di kedokteran. Nah, itu sehingga teori-teori saya yang terkait adalah customer purchase behavior, kemudian eh, apa ini namanya logistic regression, naive bias sama nomogram. Nah, jadi sebenarnya untuk pertemuan minggu ini saya minta Anda mengumpulkan introduction, minggu depan Anda mengumpulkan bagian apa namanya theoretical background gitu. Lalu dikumpulkan pada saat UTS gitu ya. Jadi ini kan minggu ke-6 mengumpulkan introduction. Minggu ke-7 itu mengumpulkan bagian eh, theoretical background. Kemudian minggu ke-8 Anda tinggal mengumpulkan UTS. Mengumpulkan UTS Anda tidak perlu datang. Tidak ada kuliah waktu itu, hanya mengumpulkan saja. Ya, tidak ada presentasi atau apapun. Nah, itu adalah tugas terkait paper berkelompok. Ini contoh tentang prediksi pembelian, paper prediksi pembelian eh, customer di e-commerce ya. Kemudian ini ada contoh, ini paper yang satu ini belum terbit ya. Nah, jadi tentang faktor yang mempengaruhi pembelian customer purchase decision di dalam online shopping powered by artificial intelligence. Ini tentang systematic literature review. Jadi saya menyampaikan bahwa memang dari sisi teknologi itu eh, penerapan AI dalam e-commerce itu sangat masif ya. Tetapi jangan lupa diperlukan juga studi mengenai eh, perilaku perilaku penggunaan e-commerce itu bagaimana? Apakah adanya chatbot, eh, adanya recommendation system itu apakah bermanfaat? Eh, Seberapa bermanfaat? Apa yang orang suka, apa yang orang tidak suka, faktor apa yang mempengaruhinya? Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, setelah itu, kemudian di sini tidak ada di paper saya ini tidak ada theoretical background ya, langsung metodologi karena ini adalah systematic literature review ya. Walaupun sebenarnya ini mungkin perlu juga ada theoretical background ya, perlu disempurnakan ya. Nah, tapi sebenarnya paper ini bisa ditambah dengan theoretical background misalnya tentang definisi AI, penggunaan AI ini e-commerce itu apa ya? Ini saya taruh di bagian 3 justru ya. Mungkin karena ini adalah systematic literature review agak berbeda. Nah, ini contoh-contoh paper yang saya buat. Anda bisa mengunjungi paper yang lain yang pernah saya ajarkan juga. Waktu itu saya memberikan banyak sekali paper kepada Anda. Ada 30 lebih total mungkin saya sudah memberikan kepada Anda mungkin 50-an paper yang mungkin 30 sampai 50 paper yang pernah saya berikan kepada Anda yang dapat Anda pelajari. Nah, apakah tugas ini Anda kaitkan dengan mata kuliah
apa mata kuliah teknologi web lanjut, apakah tugas ini Anda kaitkan dengan mata kuliah lain, misalnya perancangan pemrograman web 2, atau Anda kaitkan dengan mata kuliah digital bisnis, Anda kaitkan dengan mata kuliah misalnya eh, apa eh, studio pengembangan sistem atau apa terserah, tapi saya melihat belum tentu ada kesamaan ya. Belum tentu ada kesamaan karena misalnya studio pengembangan sistem atau teknologi web lanjut atau mungkin eh, mata kuliah yang lain, digital bisnis atau yang lain itu lebih ke arah praktikal yang mungkin tidak terlalu mengarah kepada eh, apa peningkatan teori-teori atau peningkatan atau tidak mengarah ke publikasi ilmiah. Jadi sehingga Anda bisa juga menggunakan topik yang lain. Nah, terus bagaimana kalau topik yang lain nanti kan bagaimana dengan masalah perancangan ya? Bagaimana nanti saya akan kesulitan dengan adanya masalah perancangan misalnya ya. Apa yang bisa dilakukan kalau nanti eh, misalnya di sini ini kan bagaimana dengan codingnya? Kalau misalnya IoT itu bagaimana nanti dengan masalah apa namanya? Dengan masalah rancang bangun sistemnya. Nah, Anda bisa menggunakan kalau kalau menggunakan apa namanya? Penelitian Anda terkait IoT itu Anda bisa menggunakan Tinkercad. Kalau Anda penelitian Anda terkait dengan data science, Anda bisa menggunakan Orange ya, dengan menggunakan Orange ya. Jadi di sini Orange bisa melakukan banyak hal tanpa coding ya. Anda bisa menggunakan Orange. Bagaimana kalau penelitian Anda menggunakan genre yang berbeda lagi? Ya ini misalnya Anda bisa menggunakan Orange yang saya pernah tunjukkan beberapa waktu lalu. Bagaimana kalau misalnya Anda penelitiannya adalah genrenya berbeda lagi ya. Misalnya bukan bukan yang itu semua. Anda juga bisa di dalam metodologi dan di dalam result and discussion Anda bisa membahas menggunakan misalnya Figma karena Anda mungkin tidak sempat melakukan rancang bangun sistem akan menjadi kesulitan bagi Anda jika saya memaksa Anda membuat suatu sistem besar, eh, proyek yang besar ya. Tentu ini akan membebani Anda. Sehingga Anda bisa menggunakan eh, tadi Orange Data Mining atau menggunakan Tinkercad untuk IoT. Anda bisa menggunakan Figma untuk rancang bangun terkait misalnya technopreneurship atau Anda melakukan membuat paper penelitian tentang misalnya eh, apa tentang eh, perancangan pemrograman web, aplikasi mobile misalnya, mungkin Anda tidak bisa membuat aplikasinya karena Anda sudah kebanyakan tugas ya, tugas mungkin sudah ada tugas banyak, Anda bisa menggunakan itu. Tapi kalau Anda juga ingin meneliti betul-betul ada codingnya, menggunakan Python misalnya, Anda benar-benar membuat sistem yang baru lagi, yang di luar mata kuliah teknologi web lanjut atau studi, misalnya Anda membuat sendiri lagi menggunakan rangkaian listrik yang atau menggunakan sensor-sensor atau menggunakan misalnya apa menggunakan microcontroller Arduino atau Raspberry Pi itu bisa juga atau Anda menggunakan eh, apa Anda menyukai misalnya tentang natural language processing atau misalnya eh, pengenalan citra atau apa mungkin saja Anda melakukan itu silakan saja. Tapi supaya tidak membebani sebenarnya di dalam metodologi ataupun rancang bangun itu saya tidak meminta benar-benar produk jadi ya. Anda bisa menggunakan yang saya bilang tadi. Jadi saya kira penyampaian materinya sudah cukup jelas termasuk pertanyaannya. Jadi ada dua tugas. Yang pertama tugas individu itu adalah membahas tentang slide pertemuan yang sudah saya sampaikan tadi berdasarkan video Pak Andre juga tadi sama ya. Itu ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan inilah tugas individu.
Dan satu lagi adalah tugas kelompok, ini berupa membuat introduction. Pada pertemuan minggu ini introduction, minggu depannya adalah theoretical background, lalu minggu depannya mengumpulkan saja UTS. Saya kira sudah cukup jelas dua tugas utama, yang satu individu, yang satu adalah kelompok. Ya walaupun kelompok, kalau Anda tidak mendapat kelompok, Anda bisa juga mengerjakan secara individual, nilainya sama. Saya kira itu saja. Demikian materi singkat dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu-minggu depan setelah kegiatan di prodi, kepadatan kegiatan di prodi sudah cukup meredah, kembali ke operasional seperti biasa setelah kegiatan visitasi akreditasi. Terima kasih semuanya.